Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih rekan-rekan Ketua MGMP tingkat sekolah, di mana pada kali ini kita berkumpul di ruangan perpustakaan ini dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif sekolah, di mana tujuan saya nantinya setelah kita berkumpul di sini, teman-teman bisa menyebarkan informasi terkait materi ini kepada rekan-rekan yang lain melalui MGMP masing-masing. Jadi terkait dengan budaya positif sekolah ini, semuanya anggota sekolah atau semua guru di sekolah kita bisa mendapatkan materinya. Begitu, nggih? Baiklah, bisa kita mulai. Sebelum saya mempresentasikan untuk materi ini, teman-teman, saya ada sebuah video tentang pelanggaran siswa kita ini. Coba diperlihatkan ini. Oke. Kita simak bersama-sama. Baik, ini ada satu video. Nah, video ini memperlihatkan bagaimana anak ini dia membolos dengan melompat pagar, tidak mengikuti satu pelajaran, keluar sekolah, dan sama gurunya akhirnya karena ada laporan tadi temannya ada yang tahu, dia kan ketahuan temannya lah. Temannya itu melaporkan ke gurunya tersebut. Pada hari berikutnya gurunya melakukan tindakan, itu wali kelasnya. Ceritanya itu wali kelasnya melakukan tindakan, langsung diberikan hukuman seperti itu, disuruh push up, dimarahi. Nah, dari video ini menurut teman-teman kira-kira tindakan dari Pak gurunya ini kira-kira sudah tepat atau belum kalau menurut pendapat teman-teman, sebelum kita ke materinya ini? Coba kalau menurut pendapat saya, tindakan yang diberikan oleh Bapak Guru tersebut sudah tepat karena bisa memberikan efek jera sehingga anak-anak tidak akan mengulangi kembali. Baik, ini dari Pak Teguh ya, dari MGMP Bahasa Indo ya? Ya, Pak. Ketua MGMP Bahasa Indonesia, bahwa tadi tepat karena dengan dihukum maka dia akan mendapatkan efek jera, besok kemungkinan dia tidak akan mengulangi lagi. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman yang kurang sependapat dengan tindakan Pak Guru tadi? Oh ya, Ibu, mic-nya, Mas, mic-nya Pak, tidak apa-apa. Menurut saya tindakan tadi itu kurang tepat kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang. Jadi dengan memberikan hukuman itu bukan lagi memberikan efek jera, karena nanti tetap akan diulangi lagi oleh anak tersebut. Gitu ya? Ya. Tuh, siap. Jadi baik, ini ada dua pendapat. Tadi ada yang sependapat karena memang perlu adanya hukuman biar menjadi efek jera buat anaknya. Ini ada pendapat lagi dari Bu Irna, dari MGMP, Ketua MGMP Kimia, bahwa tindakan itu kurang tepat karena untuk model anak sekarang tindakan seperti itu mungkin juga akan terulang kembali, gitu kan. Jadi penanganan yang langsung dihukum, dimarahi itu kurang tepat. Baik, untuk sebelum kita bahas lebih dalam, ya siap, ya Pak. Mau izin menambahkan Pak, mau beri pertanyaan ke menambahkan. Kalau saya di pihak yang 50-50 Pak, karena kan tadi kalau dilihat videonya kita juga harus melihat
alasan peserta didik tadi kenapa kok lompat pagar. Siap. Yang pertama, terus dari video Bapak, mungkin saya kurang dengar percakapannya itu, yang saya tahu Bapak kan bilang langsung, kamu tindakan ini tepat, terus si peserta didik bilang tidak tepat Pak, langsung Bapak menghukum. Jadi antara itu kasus-kasusnya, studi kasusnya itu bagi saya masih kurang menjerumus gitu Pak. Jadi nanti kan kita bisa melihat kenapa kok si peserta didik itu bolos itu kan, karena entah dia lapar atau dia memang terlambat. Kalau saya di bagian 50-50 Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Jian dari Ketua MGMP Produktif TBSM ini tadi. Jadi ada 3 pendapat ini menarik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang 50-50, artinya cari tahu dulu kenapa kok bisa dihukum, kenapa kok tidak dihukum. Jadi ada 3 pendapat. Kita simpan dulu, kita nanti lihat materinya dulu, kemungkinan kita akan tahu jawabannya untuk kasus seperti ini, apa tindakan yang tepat untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Dan banyak lagi kasus yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah kita, bukan hanya anak yang bolos lompat pagar, mungkin ada anak yang dengan kasus-kasus yang lebih berat atau kasus ringan lain. Bagaimana kita mengkondisikan atau menangani anak tersebut secara tepat, dan itu sangat baik untuk kepentingan mereka tentunya. Baik, Mas, kembali ke materi, Mas. Baik, saya mulai nggih. Jadi untuk materi kali ini tentang diseminasi implementasi budaya positif sekolah, banyak sekali yang akan kita dapatkan dari sini. Lanjut. Jadi budaya positif, poin materi kita pada pertemuan kali ini, 1 mengenai disiplin positif. Yang kedua ada teori motivasi, yang ketiga nanti keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ada 6 poin pokok. Kaitannya dengan video yang pertama tadi, ini nanti ada di poin 5-6. Ini intinya di poin ini sih sebenarnya, bagaimana kita menangani siswa dengan tepat. Next. Baik, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Next. Apa itu disiplin positif? Merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ini next. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah, jadi apa sih tujuannya untuk menerapkan disiplin positif itu? Yang jelas tentu kita mengharapkan murid-murid kita ini yang terbaik kan, kedisiplin yang terbaik, punya sikap religius yang bagus. Kalau saya lihat sih murid itu sebenarnya 2 faktor yang paling penting kita untuk bisa menjadikan siswa kita bagus atau baik murid kita bagus, itu ada 2 poin penting. 1 itu religius, yang kedua adalah disiplin. Maka sifat-sifat yang lain yang baik itu maka akan terbentuk dengan sendirinya. Karena kenapa? Kalau murid kita itu religius, otomatis dia akan disiplin. Itu seperti tonggaknya itu di religiusnya itu, menurut saya sih. Kalau menurut teman-teman bagaimana, nanti kita pasti. Oke, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu apa? Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, ya tadi karakter religius atau berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kalau tingkat kita kan SMK, standar lulusannya jelas. Itu kalau SMK itu ya membentuk anak-anak yang siap kerja, ya kan Bapak Ibu? Lanjut, next. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Next. Oke, disiplin. Disiplin ada 2. Ini ada disiplin biasa, ada disiplin positif. Bedanya apa? Bisa kita lihat bersama-sama, teman-teman. Disiplin biasa dikendalikan oleh kontrol eksternal. Adanya hukuman, iming-iming, dan reward. Misalkan, fokus pada perilaku.
peraturan dibuat oleh yang berkuasa, ini disiplin yang biasa. Ketaatan jangka pendek sebagai ancaman, guru sebagai polisi yang menghakimi. Nah, dari sini sedikit kita colek aja, kalau video tadi kan, kalau seperti hukuman tadi kan masuk ke disiplin yang biasa sebenarnya, gitu. Jadi dia kan mengancam kan, kalau kamu mengulangi lagi, kamu push up, mengulangi kamu saya hukum, mengulangi lagi kamu saya pukul. Itu kan sebuah ancaman. Hal-hal seperti itu sebagai guru kan, itu mungkin juga kalau kita generasi 90-an sudah sering kita terima kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dulu waktu kita SMP SMA kan pasti penanganan untuk anak yang membolos kan pasti seperti itu. Di kategori disiplin biasa. Yang kedua ada disiplin positif, dikendalikan oleh kontrol internal. Adanya konsekuensi logis dari segala tindakannya. Fokus pada akar pembuat perilaku, yaitu keyakinan karakter. Peraturan dibuat bersama-sama, ketaatan jangka panjang, kesempatan mengajarkan karakter, guru sebagai detektif yang selalu berusaha memahami dan terus cari solusi memperbaiki akar masalah. Ini perbedaan antara disiplin biasa dan disiplin positif seperti ini. Next. Oke, kita lanjut pada teori motivasi. Next. Teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju. Konsep hukuman dan penghargaan, konsep pendekatan restitusi. Nah ini, next. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukannya? Nah ini pertanyaan yang perlu kita jawab secara sendirilah. Mari kita tanyakan ke diri kita. Bagaimana kita berperilaku? Apakah yang kita lakukan sudah benar? Misalnya, apakah yang kita lakukan pada siswa-siswa kita selama ini sudah tepat? Kita tanyakan ke diri kita sendiri. Lanjut Mas. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini menurut pendapat dari atau teori dari Jean Gosen. Ini dari Bapak Jean Gosen mengatakan ada motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jean Gosen ini kakaknya Jean Susanto. Jadi 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut Mas. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut lagi Mas. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi perilaku dari Jean Gosen. Lanjut Mas. Oke. Adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini, lanjut Mas. Secara umum, dalam menjalankan peraturan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya toh, benar Bapak Ibu kan? Jadi kalau ada pelanggaran, kan tidak mungkin kita melihat atau mendengar informasi tentang pelanggaran siswa lalu kita hanya diam saja. Pasti ada tindakan yang akan kita lakukan. Entah itu nanti aturannya bagaimana atau kesepakatannya bagaimana. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi tindakannya nanti bisa berbentuk hukuman atau konsekuensi. Adakah bentuk yang lainnya kira-kira? Kira-kira selain hukuman dan konsekuensi, kira-kira ada bentuk yang lainnya apa tidak? Lanjut Mas. Mari kita berkenalan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kembali kita ambil dari tulisannya si Gosen tadi. Lanjut Mas. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Mas. Contoh kasus, ini ada contoh kasus lagi. Kalau tadi kita
dari kita video kan, ini contoh kasus kalimat atau paragraf atau ada cerita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi Iva ini contohnya murid biasanya kan mesti ada kan yang tidak, terutama pelajaran-pelajaran yang agak sulit, IPA, kimia, matematika, kimia itu kan kadang-kadang banyak anak yang tidak menguasai atau tidak suka kan. Jadi termasuk Iva ini dia tidak suka, tidak menguasai, bukannya tidak suka, tidak menguasai. Lalu dia hanya menggambar. Pada saat guru matematikanya Pak Seno ini, kalau di sini kan matematikanya Bu Tias ini ya. Jadi ini Pak Seno ya ini. Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Apalagi guru matematika itu biasanya galak. Bu Tias galak mboten ya? Oh, mboten galak Bu Tias, mboten. Ya, Bu Tias. Jadi pada saat guru matematikanya Pak Seno ini menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Karena dia tidak fokus tadi menggambar, pelajaran matematika itu dia menggambar. Lalu Pak Seno tiba-tiba bertanya, dia jadi gugup dan tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Lanjut, Mas. Seluruh kelas pun tertawa. Jadi tahu Iva gugup, gagap, tasnya ceblok. Konco-koncone satu kelas itu tertawa, menertawakan si Iva ini. Melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap. Dan malu luar biasa. Dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Lanjut. Nah, dari kasus itu, jadi Iva itu gugup. Pak Seno menyuruh dia itu dibuat pertanyaan, dia gugup, gagap, ditertawakan sama teman-temannya, malah disuruh ke depan dihukum dengan memegang itu tadi apa? Hidungnya lah. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nah, dari sini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ada yang teman-teman mau memberikan komentar? Ya, Bu Iva. Nah, ini guru matematika kita. Karena ini tadi dikatakan tidak apa-apa. Nah. Tadi menyangkut dengan pelajaran matematika, Ya, Pak. siap, Jadi siap. saya berbagi. Memang kebanyakan di pelajaran matematika beberapa anak-anak yang memang kurang tertarik dengan matematika itu mempunyai aktivitas sendiri, Pak. Kalau misalkan saya di posisi Pak Seno terus ada murid saya yang seperti itu, kurang tepat rasanya kalau membiarkan temannya lain untuk menertawakan atau sebagai guru juga langsung memberikan sikap tindakan seperti itu kurang tepat. Kalau saya mungkin kalau ada anak yang misalnya kurang bisa menjawab, cukup saya tahu, terus nanti di lain kesempatan atau setelah pelajaran baru saya bicara dari hati ke hati, secara ya, Pak. pribadi. Iya, tidak di lingkup kelas yang luas karena kalau seperti itu akan semakin menjatuhkan mental anak dan semakin tidak suka dengan pelajaran matematika. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pendapat dari guru matematika langsung. Jadi pendapat dari Bu guru matematika bahwa tindakan dari Pak Seno ini kurang tepat gitu, nggih. Ada pendapat lain? TKJ. Oh, siap. Oke. Murid TKJ. Siap, Iva. Menurut saya itu sebuah hukuman. Karena di situ Pak Seno bisa juga masuk pembulian. Oh iya, siap. Karena disuruh tunjuk hidung dan teman-teman sekelas dibiarkan untuk tertawa. Berarti menurut Bapak ini Pak Seno ini sudah tepat belum ini? Kayaknya. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Baik, terima kasih. Oke, jadi ini dari pendapat dari Bapak Guru MGMP TKJ. Jadi tindakan Pak Seno ini malah masuk kategori pembulian, hukuman bullying. Sudah anaknya dipermalukan, diberi hukuman kan gitu nggih. Jadi
menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ya, ini tadi. Berarti termasuk hukuman. Betul. Jadi Pak Seno ini hukuman. Naik Mas. Ini dari pendapat dari baik. Tadi dari kasus tadi nggih, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tindakan dari Pak Seno tadi kita sepakat untuk itu tindakan yang kurang tepat. Betul. Jadi tindakan Pak Seno tadi kayaknya itu karakter guru zaman dulu ngoten nggih. Ini kita kan ini masih muda-muda kan ini dulu gitu ya. Kita kalau SMA gitu ya. Jadi kalau kita buat salah tempeleng, coba. Betul, penghapus terbang. Betul Bapak Ibu, ini kita santai aja ya. Jadi tidak usah terlalu serius juga, gini ada materi tapi kita bisa bercanda bersama. Jadi sharing mawon, kalau penjenengan punya pendapat ya langsung diutarakan, tidak apa-apa nggih. Maksudnya tetap kita harus sharing. Betul, saya dulu pernah SMP itu Bapak Ibu. Saya tuh bawa ulat ke sekolah itu, ulat jowar itu. Terus saya lemparkan ke rambut teman saya yang di depan saya kan, cewek itu, brit, sampai itu kena sininya. Nah, itu histeris, wah, nangis. Nah, gurunya yang ada di kelas itu, saya tidak menyangka Bapak Ibu, dia datang ke saya itu, langsung saya ditempeleng 2 kali, celowak. Ini sampai sini. Sampai sekarang itu saya dendam itu sama gurunya. Jadi, makanya seperti kan hukuman kan. Jadi salah satu efeknya kan membuat murid itu kadang tidak nyaman dan bisa menimbulkan mental. Saya itu sempat dendam itu sama gurunya itu, saya tenono lek wis aku gede, sempat gitu. Akhirnya sebelum sekarang sudah meninggal itu gurunya. Itu Pak Guru Bahasa Inggris, Pak Etes itu. Dan kalian ini teman saya SMP dulu. Bu Erna ingat kan Pak Etes itu bahasa Inggris yang kalau ngajar selalu hidungnya diginikan. Ya bagaimana ya gitu Pak Etes itu gitu. Karakternya gitu. Jadi hati-hati juga kita itu sebagai guru harus hati-hati. Karakter kita itu kadang juga diturukan sama anak-anak. Kalau Pak Etes itu guru saya itu kalau ngajar itu pasti tutup hidung gini. Bagaimana tugasnya sudah selesai lah. Ini muridnya kan jadi teringat sampai sekarang saya muridnya teringat kalau ciri-ciri Pak Etes itu pegang hidung. Nah, kita itu sebagai guru hati-hati juga. Jangan-jangan ciri-ciri kita setiap hari sama murid kita juga kalau Pak Trisna itu selalu gini, kalau Pak Teguh selalu marah-marah gitu. Ini contoh misalkan. Jadi kita itu harus hati-hati dalam membranding kita ya. Jangan terlalu fokus pada karakter yang melulu satu karakter, biar itulah kayaknya kalau positif ini tidak apa-apa. Kadang-kadang karakter negatif kita itu dibuat candaan anak-anak sampai nanti itu nggih, ngaten nggih sharing mawon. Lanjut nggih. Biar selesai ya Mas ya. Ini dari MGMP PAI ini. Baik, ini ada pendapat dari tokoh Alfi Cohen bahwa apa ini? Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen ini, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ini menurut ini ya, bukan menurut kita sih, ini menurut Cohen. Bacanya gimana sih? Ini dari Jerman mungkin. Kalau namanya Alfikon ini dari mana Pak? Saya kok Jerman kayaknya. Kalau India kan kan. Oh iya, kalau lihat namanya sih Jerman ini kayaknya. Alfikon ini. Tidak mungkin juga ini dari Itali, tidak mungkin. Kalau Itali itu Alessandro biasanya. Ini dilihat namanya sih dari, mungkin nanti kita bisa cari lagi lah. Iya, siap. Ada mungkin Instagramnya Alfikon tadi. Kita bisa follow. Lanjut Mas. Baik. Poin utama yang bisa kita dapatkan dari penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi memberikan penghargaan itu akan efektif apabila yang kita inginkan itu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi misalkan nanti yang tidak bolos sama sekali kita kasih uang ke wali kelas nih, saya wali kelas ini. Yang nilainya terbagus di kelas ini saya kasih 50.000. Itu jangka pendek Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan seperti itu menurut saya kurang tepat sih menurut saya. Jadi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan.
serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Kalau poin-poin kita itu hanya mengharapkan penghargaan, ya tidak bisa dipungkiri itu salah satu tujuan juga ya. Tapi kalau selalu melulu pada penghargaannya, maka kita akan kehilangan motivasi diri. Karena tujuan kita akan mencari penghargaan itu sendiri, ya kan? Ngaten kan? Betul kan? Poin yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini poin-poin utamanya. Lanjut, Mas. Penghargaan bisa merusak hubungan. Ini, penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini kita, poin dari kalimat ini harus kita pahami secara benar-benar ya. Jadi hati-hati juga kita kalau misalkan terlalu menyanjung pada salah satu murid kita, atau dalam satu kelas misalkan ada murid kita baik, betul itu memang dia menonjol, dia bagus di materi, dia bagus di personalnya bagus, individunya bagus, tapi tidak sepatutnya kita terlalu memujinya di depan teman-temannya, betul nggih? Jadi mungkin kalau secara pribadi kita bisa memujinya kalau berdua, tapi kalau di depan teman-teman yang lainnya mungkin sedikit kita hindari, karena itu bisa mengakibatkan kecemburuan, betul, kecemburuan. Jadi teman-teman yang lainnya bisa iri kadang, wah kadang-kadang gitu. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita hindari juga, memuji di hadapan teman-temannya itu jangan terlalu berlebihan. Oke lah, 1, 2 itu enggak apa-apa, tapi kalau terlalu berlebihan nanti bisa menimbulkan teman-temannya malah kadang tidak akan menyukai anak itu sendiri. Lanjut, Mas. Baik. Ini lanjut, Mas. Kita ke keyakinan kelas. Baik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada poin materi berikutnya. Mengapa kok kita harus mengadakan keyakinan kelas? Kok tidak aturan saja sih? Di kelas itu ada aturannya. Kenapa harus keyakinan? Lanjut, Mas. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan, betul. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentu untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Nah, itu lanjut, Mas. Baik, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut, Mas. Mulailah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Lanjut, Mas. Tahapan menciptakan program kebajikan. 1. Kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. 2. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, curah pendapat dalam kelompok misalnya. Sempurnakan beberapa daftar-daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Lanjut, Mas. Nih, bagaimana membentukan keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, dalam bentuk kalimat positif biasanya.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini tadi. Lanjut Mas. Jadi membentuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk curah pendapat. Artinya keyakinan kelas ini kita buat memang berdasarkan masukan atau kesepakatan dari anggota kelas itu sendiri. Misalkan saya wali kelas dari kelas TKJ misalnya, ya berdasarkan masukan dari kelas itu sendiri. Apa yang mau kelas kita itu keyakinannya bagaimana gitu. Kemudian bukan dari pendapat dari kelas lain lah, itulah maksudnya dari kita berdiskusi dengan kelas itu sendiri. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah ini, sebelum kita mencetuskan keyakinan kelas dan menuliskannya, ada diskusi dulu. Kalau biasanya kan kalimatnya misalkan kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor, maka kalimat itu bisa diubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau benar. Ya, oke. Ya. Oh ya. Lanjut Mas. Berarti ya. Itu contoh kalau kita membuat suatu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi memang disepakati oleh satu kelas ya. Kita lanjut ke berikutnya adalah apa itu budaya positif. Next. Budaya positif perwujudan dari nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid. Oke, lanjut. Budaya positif menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, menyenangkan, bebas tekanan bagi murid, suasana belajar yang positif, maka murid akan menjadi belajar dengan baik, serta dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Lanjut, Mas. Ini adalah salah satu tokoh pendidikan, ya bukan salah satu sih, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan jenengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang sedang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Lanjut Mas. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru, berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang memahami kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh dengan subur. Jadi kita ibaratkan itu tadi sebagai petani tadi. Di anak-anak itu padinya itu kita pupuk, diopeni, bahasa Jawa ini diopeni. Yo dipupuk barang. Yo lek akeh sukete di cabut. Dicabut. Bedanya kalau itu kalau dia sudah panen itu kita kan ya enggak gitu, maksudnya kita kan bangga kan sebagai guru kalau misalkan anak didik kita sukses panen, dia sukses, istilahnya panen bangga kan, meskipun kita tidak kebagian panenannya kan bangga. Ya itulah bedanya gitu. Lanjut Mas. Oke, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini menurut tokoh lagi tuh William Glasser. Kayaknya sih kalau William Glasser tidak dari Jerman ini. Jadi ya, saya tidak riset dulu ya, dari mana ya William Glasser? Mungkin dari Amerika mungkin. Melihat namanya. Oh iya, Glasser itu. Baik, nanti saya riset dulu dari mana asal tokohnya ya, maaf ya teman-teman. Oke, etika kelima, kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Lanjut Mas. Dan sebaliknya, perilaku buruk seseorang yang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Next. Oke, Bapak
Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bisa kita lihat. Jadi 5 kebutuhan dasar kita manusia ini secara umum kan. Jadi kita itu dasarnya apa sih? 5 kebutuhan dasar kita itu sebagai manusia apa? Yang jelas yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Iya kan? Kita kan perlu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang. Yang ketiga adalah rasa diterima. Yang keempat penguasaan, kebebasan gitu. Penguasaan kebebasan. Kita itu perlu bebas kan? Artinya tidak terkekang. Gini mboten? Bapak Ibu membutuhkan kebebasan apa tidak? Iya kan? Ya butuh bebas kita itu. Maksudnya bebas berpendapat, bebas bertindak, tidak terlalu dikekang. Yang terakhir adalah kita butuh senang. Capek enggak kalau setiap hari kita cuma merengut, sedih, sumpek, kan harus senang kan gitu. Betul enggak? Kita butuh kesenangan juga. Harus bahagia. Tapi dalam tanda kutip kesenangan itu harus positif. Betul Pak Ibu. Lanjut Mas. Oke, ini kebutuhan bertahan hidup. Satu, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Kebutuhan biologis bagian dari proses berproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup tadi. Lalu komponen psikologis pada kebutuhan ini membutuhkan akan rasa nyaman misalnya. Teks. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima itu tadi, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, ingin menjadi bagian dari kelas dan juga sekolah, ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya misalnya. Next Mas. Penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Misalkan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, termasuk kita belajar seperti ini bareng-bareng kan termasuk penguasaan kan. Kita jadi, mungkin kalau tadi belum tahu teori tentang Cohen Glaser, tadi dia jadi tahu kan. Mungkin tidak tahu tentang penanganan siswa, kita jadi tahu. Nah, itu termasuk penguasaan juga. Next Mas. Kebebasan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan tanggung jawab atas pilihannya yang telah diambil. Memberi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Artinya bukan dibebaskan terlalu bebas, tapi ya ada kita rem juga sebenarnya. Lanjut Mas. Kebebasan berarti kesempatan membuat pilihan atau menyerukan pendapat dan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Lanjut Mas. Kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkan kita kalau tidak pernah tertawa, ya kan? Gitu, betul. Makanya ini juga kita bertemu di sini ya, kita tertawa-tertawa juga, jangan terlalu sepaneng gitu juga. Jadi kita itu butuh guyonan bareng gitu. Bukan kita, anak-anak juga seperti itu, mungkin butuh tertawa. Jadi mereka itu butuh tertawa. Jangan kita masuk ke kelas sudah menunjukkan muka yang emot marah. Siapa yang tidak mau jangan PR, kan gitu. Janganlah, kita itu datang dengan senyuman, begitu kan? Jadi senyuman itu akan merubah. Ya betul itu. Secara teori gitu Pak, tapi kan siap. Iya. kalau kita emosi. Ah iya betul Itu juga. Pak yang belum bisa menempatkannya. Ya siap. Saya pribadi biasanya. Siap. Jadi ya memang kita saling belajar aja. Nanti berjalannya waktu dari belajar dari pengalaman, belajar dari materi-materi kita akan menemukan sendiri. Lanjut Mas, next. Simpulannya adalah sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-muridnya agar bisa memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Itu oke. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi adalah sangat penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar muridnya. Tuh. Oke, lanjut, Mas. Kita masuk ke materi. Tenang, ini hanya tinggal satu. Jadi, ini malah ada kaitannya dengan video yang pertama. 5 posisi kontrol ya. Jangan salah. Saya kemarin hampir salah sebut waktu ada forum di mana gitu. Pakai mic. Salah saya belibetnya mau ngomong itu sama R-nya
Budiva kok Gitu. Jadi ada apa ini? ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Artinya kalau kita menghadapi murid yang melakukan pelanggaran, tindakan apakah yang mungkin kita lakukan yang tepat untuk mereka? Begitu nggih. Lanjut Mas. Ini ada 5 posisi kontrolnya itu seperti ini. Satu, ada guru itu sebagai penghukum. Jadi dia itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Kelima, guru itu sebagai manajer. Jadi ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita kembalikan lagi, kita pikir, selama ini kita ada di posisi mana kira-kira? Apakah kita sebagai penghukum? Seperti tadi kan, di video tadi itu Pak Trisna namanya, itu Pak Trisna itu. Itu sebagai penghukum itu. Ukuran mana itu? Langsung. Kadang saya juga seperti itu teman-teman. Sudah datangnya telat, ya kan? Kita masuk jam 7 itu, anaknya belum ada, hanya 1 anak. Setengah 8 itu satu kelompok 5 anak baru datang. Ya langsung saya hukum, push up, ngepel 10 kali itu pernah. Itu guru sebagai penghukum itu contohnya seperti itu. Tapi harus ada alasannya. Artinya dia itu menghukum mungkin sudah ada keyakinan kelas sebelumnya. Karena sudah disepakati bahwa nanti yang telat sepakat untuk dihukum push up, ngepel misalkan. Itu tapi untuk kita harus paham dulu karakter kelasnya nggih. Kalau karakternya PHP yang jitih lah itu waktu itu kelasnya TAV itu pendekar semua jadi tidak masalah kalau push up gini aja yang enteng itu. Kalau APHP sama TKJ ya jangan. Kalau TAV itu dulu pernah saya gitukan. Itu penghukum saya itu sebagai penghukum. Lanjut Mas, next. Ini yang pertama adalah posisi penghukum, guru kita sebagai penghukum. Hukuman bisa berupa fisik seperti tadi, suruh push up. Bisa berupa verbal, menyakiti seperti Pak Seno, gitu kan? Itu menyakiti itu, berusaha verbal membuli ya, membuat anak itu terlihat seperti di sini apa sih? Dipermalukan, betul, dipermalukan di kelas. Jangan Bapak Ibu, nanti tolong disebarkan ke teman-teman NGMP semua biar budaya positif ini bisa kita bawa nanti. Jadi hal seperti itu dihindari, membuli anak di depan teman-temannya itu tolong dihindari. Apalagi di posting sosial media itu kurang. Waduh iya, pernah Pak, dulu ada itu guru seperti itu. Muridnya kesurupan malah diposting di TikTok itu. Ada itu guru seperti itu. Tidak boleh. Bisa. Ada guru teman saya ada seperti itu. Muridnya kesurupan di video, diposting di TikTok, meledak itu viral. Aduh, bisa dipenjara itu gurunya. Namanya Pak Agus. Ada, namanya Pak Agus. Nah, ya dari sini kita bisa belajar kan Mas. Ya Pak Egi kan. Kita dari sini kita bisa tahu bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan yang kurang tepat. Itu termasuk verbal itu. Ya toh kalau muridnya dia senang di medsos, kalau dia tidak suka kan itu menjadi menyakiti kan. Jangan. Jadi kita itu menghindari postingan yang bisa mengakibatkan seperti itu. Mungkin Pak Agus belum kenal 5 kontrol ini. Belum, mungkin dia belum mengikuti pendidikan guru penggerak dulu itu. Jadi dia tidak tahu kalau tindakan itu menyakiti itu. Nah itu contoh nggih, contoh. Lanjut Mas. Nah ini yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini itu mohon maaf ya. Ini karakteristik perempuan itu seperti ini saya. Ini tahu nggak ya Mas ya? Perempuan itu bisa membuat kita merasa bersalah, padahal kita tidak salah loh. Iya benar nggak? Kita itu laki-laki kan, kadang-kadang kita tidak salah, tapi di hadapan perempuan itu seperti kita yang iya itu. Kenapa kok seperti itu Bu? Posisi guru membuat merasa bersalah. Jadi menggunakan suara yang lemah lembut, menggunakan keheningan. Contohnya bagaimana toh? Dia itu misalnya, jangan gitu, kalau kamu melakukan itu nanti saya yang dimarahi sama ibu kepala sekolah. Nanti kalau melakukan itu yang malu ibu. Jangan gitu contoh. Nanti kalau kamu melakukan pelanggaran, nanti ibu bisa dikeluarkan dari wali kelas, di wali kelas ibu. Itu contoh. Jadi suaranya lembut sih seperti, tapi itu anak itu merasa, aduh, dia merasa bersalah kan?
kamu bisa berkelahi dengan dia. Terus kalau dia apa-apa nanti dia merasa bersalah akhirnya. Bagaimana kalau orang tuanya marah? Kalimat itu kalimat-kalimat menjatuhkan sebenarnya. Lembut tapi mematikan itu ini. Jadi Ibu berarti itu. iya, rata-rata ibu-ibu ini rata-rata. Jadi pembuat merasa bersalah itu bukan hanya kita ke murid ya. Maksudnya kalau di secara umum kan begitu. Kalimatnya lembut tapi mematikan itu. Membuat kita itu nyesek biasanya. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Ini posisi ketiga, guru sebagai teman, friendly. Kalau saya sih lebih suka ini, guru itu sebagai teman. Saya tidak tahu juga kalau teman-teman yang lain bagaimana. Kalau saya sih suka sebagai teman, itu lebih ke masuk lah. Jadi posisi ini tidak akan menyakiti murid. Yang kedua, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi tapi kalau posisi teman itu juga ada konsekuensi juga. Kadang kita baik, kadang-kadang ya namanya teman kan kalau berbicara kan ya jenis konco kan. Tidak ada unggah-ungguh tidak ada jarak, itu negatif juga antara guru dan murid. Kalau tidak ada jarak bahaya juga kan. Tuh contoh, jadi posisi teman. Next Mas. Yang keempat, guru sebagai memantau, mengawasi, mengontrol. Posisi ini guru memiliki catatan, daftar cek, stiker untuk mencatat perilaku murid. Ini guru yang biasanya serius, lalu dia telaten. Nah, ini posisi kita ini di posisi ini nama buatnya. Nah, guru ini apa? Dia mengawasi, mengontrol. Posisi ini guru memiliki catatan. Dia mencatat ini murid-muridnya melakukan apa. Dia mendaftar dulu sebelum melakukan tindakan itu dia sudah punya data dari pelanggaran anak ini, kenapa alasannya. Dia ini guru pemantau ini bagus juga menurut saya. Untuk mencatat perilaku muridnya. Next Mas. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajerial, sebagai manajer. Kenapa apa itu posisi manajer? Posisi di mana guru telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, sehingga murid kita dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Di sini penekanan guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini posisi guru sebagai manajer. Itu lebih ke gabungan teman dan pemantau. Betul. Oke, next Mas. Belum kita lanjut ke menerapkan budaya positif sekolah tadi. Bentar. Jadi ada 5 posisi kontrol ya. Jadi kita bisa lihat, lah posisi kita itu ada di mana? Penghukum kah? Kita itu selama ini sebagai apa toh? Suka menghukum saja kah? Atau suka memberikan rasa bersalah terus pada anak-anak? Atau ternyata kita juga sudah sebagai teman, atau sudah sebagai pemantau, atau ternyata kita sudah di manajerial tadi. Jadi kalau teori itu urut-urutannya yang paling baik adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi guru itu yang paling tepat adalah manajer. Tapi kadangkala kita itu mungkin masih di posisi yang pertama tadi. Kalau saya sih masih di posisi yang pertama, hukum. Pokoknya hukum, ben kapok. Itu yang memang kita harus belajar, bersama belajar. Next Mas. Materi terakhir dari lanjutan dari tadi, yaitu kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini materi terakhir. Next Mas. Pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gosen tadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Di restitusi itu fokusnya pada solusi. Next. Nah, ini teori segitiga restitusi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Oke, Bapak Ibu, ini masih ada untuk gelombang berikutnya guru penggerak. Monggo silakan daftar. Oke. Kalau ke angkatan berapa Mas? 12, 13. Silahkan daftar. Enak kok di guru penggerak itu dapat materi-materi seperti ini. Dapat uang saku juga. Kemarin juga ya dapat video apa itu? Speaker kemarin itu. Kemarin juga dapat mouse portable itu enak sekarang. Jadi waktu loka itu dapat mouse, dapat speaker, dapat uang saku, dapat teman baru banyak, dapat materi-materi seperti ini juga. Jadi Bapak Ibu guru yang kiranya belum ikut, monggo silakan ikut tahun berikutnya. Itu ya Pak
Fasil. Tuh, saya promosikan ini maksudnya. Siap. Mempromosikan kan lumayan promosi. Ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita itu sebagai guru mengambil langkah segitiga restitusi. Satunya adalah validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Ada tiga tindakan yang kita lakukan pada saat penanganan anak melakukan pelanggaran. Artinya adalah validasi tindakan itu apa? Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi memvalidasi. Nyapo kok bolos? Kenapa kok tadi kamu membolos? Kenapa kok kamu tidak mengikuti pelajaran? Ini benar kata Pak Jian tadi, bukan hanya langsung menghukum, tapi kita validasi dulu kepada anaknya itu tadi. Kenapa kok melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya, anaknya kita tanya dulu. Jangan langsung memberikan hukuman. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita belajar tentang keyakinan kelas ya. Jadi sebelum jalan kita pertama kali masuk itu kan kita ada keyakinan kelas yang harus kita sepakati di kelas itu. Otomatis kalau dia melanggar keyakinan itu ya mungkin ada konsekuensinya juga, betul kan? Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa atau misalnya gitu. Terakhir adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung disekak mat anaknya, tapi kita diberi motivasi ya memang. Bapak dulu juga gitu kok, waktu sekolah juga pernah melompat ke tembok, pernah bolos juga. Jadi memberikan memberikan ilustrasi bahwa itu tidak benar-benar bersalah. Biar anak itu tidak terlalu down nanti. Jadi tidak apa-apa, satu kali aja. Bapak dulu juga pernah bolos kok. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, iya kan? Ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi setiap manusia itu pasti punya salah. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini misalnya. Jadi anak yang melompat itu, kelas sebelah juga gitu kok. Tapi jangan kebablasan. Kelas enggak apa-apa, ya jangan gitu. Maksudnya gitu, ada penguatan, ada rem gitu. Maksudnya tarik ulurnya itu ada. Bukan berarti itu dimaafkan terus-menerus, tapi diberi penguatan bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti ini. Kelas lain ada kok yang seperti ini. Bapak dulu juga pernah kok seperti ini. Jadi dia itu tidak merasa sepenuhnya bersalah. Itu teori segitiga restitusi itu seperti itu. Lanjut, Mas, next. Nah, segitiga restitusi apa? Ini kita kait-kaitkan bisa. Mari kita berpikir bersama untuk memperbaiki situasi. Kira-kira kamu tahu tidak kenapa Bapak memanggilmu misalnya? Mari berpikir bersama untuk memperbaiki situasi ini. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dulu? Baiklah, setelah menyadari perbuatanmu, apa rencanamu ke depannya? Bagaimana cara agar di lain waktu kejadian ini tidak terulang lagi? Karena kamu sudah tahu caranya, bisa ya dimulai dari besok, misalkan gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi materi, mungkin banyak juga dari saya. Untuk saya mengharapkan umpan balik dari teman-teman semua tentang materi, keseluruhan materi tadi, atau mungkin kalau ada beberapa yang perlu kita diskusikan atau ada pertanyaan dari teman-teman juga tidak apa-apa. Atau saya mengharapkan masukan juga dari teman-teman apa yang kurang atau umpan balik yang positif untuk saya juga. Silakan, sinten sing mau memberikan pendapatnya atau mau memberikan saran terhadap saya atau memberikan pertanyaan juga tidak apa-apa. Monggo. Bu. Monggo. Menurut Bapak, tindakan yang paling tepat untuk pelanggaran siswa yang tadi di video awal itu, menurut Bapak pelanggaran dengan kontrol seperti apa, Pak, yang paling tepat menurut jenengan setelah tadi menonton bersama-sama video tersebut? Siap. Oke. Jadi kalau kita lihat videonya tadi kan, itu kalau kita lihat itu kan kontrolnya menghukum kan. Kita kan sudah mempelajari 5 kontrol ini tadi. Kontrol. Jadi kontrol dari Pak Guru tadi yang pertama ada sebagai penghukum. Kira-kira itu
memang bisa dikatakan, kalau menurut saya secara pribadi ya bisa dikatakan tepat, tapi mungkin juga itu tidak tepat. Karena kontrol yang paling baik adalah guru sebagai manajer tadi. Tapi kembali lagi, guru itu kan tahu karakter anaknya seperti apa. Kadang-kadang kita sebagai teman pemantau manajer itu tidak tegas lengaran di bahasa Jawa ini. Kalau ya kadang perlu hukuman juga. Jadi kita lihat dulu karakter dari anak kita seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih yang paling tepat untuk menangani pelanggaran itu ya tetap guru sebagai manajer. Kita gunakan tadi segitiga restitusi tadi. Kita validasi dulu, kita yakinkan kembali dia, kita tanyakan dulu alasannya apa. Nah, ini kan ketemu solusinya bagaimana. Diajak berbicara dari hati ke hati lah. Jadi pakai kontrol manajerial. Teman memantau sekaligus sebagai pemantau tadi, manajer. Jangan guru sebagai penghukum. Itu intinya kita terapkan untuk anak-anak kita itu adalah guru sebagai manajer itu tadi. Silakan ada lagi teman-teman yang mau menambahkan atau memberi saran kepada saya. Pak Jiat, monggo. Terima kasih Pak Krisna atas presentasinya, membuat teman-teman bisa mengetahui mana yang baik atau yang tidak yang bisa dilanjutkan pada peserta didik kita ke depan. Dan saya masih bingung Pak, yang membuat merasa bersalah dengan suara tadi memang saya belum pernah bisa. Jujur Pak, saya saat ini tetap mengutamakan suara keras karena saya cowok ya Pak. Akhirnya mungkin bagi saya kurang klik atau kurang merasa puas dalam pribadi diri saya sendiri jika saya menggunakan suara tersebut. Otomatis saya tetap mengedepankan kecowokan saya Pak, kelelaki-lakian saya. Ya, siap. Kalau ada anak bersalah ya tetap saya bentak kalau Baik. itu. Tapi setelah mendapatkan materi yang Bapak berikan tadi mengenai posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol di sini ya nanti insya Allah lambat laun saya akan mencoba. Nanti setelah itu saya tak komunikasi kepada jalan kaki kalau saya sudah bisa melakukan. Untuk presentasinya sangat bagus Pak, membuat euforianya agar bisa tahu, bisa mengerti. Setidaknya mengerti dulu, nanti setelah mengerti lalu rekan-rekan untuk mengaplikasikannya. Terima kasih. Siap. Pak, dari saya. Terima kasih, Asian. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Bu Erna dari MGMP Kimia. Terima kasih Pak Trisna, presentasinya luar biasa. Jadi mulai dari bagaimana guru memposisikan diri sebagai 5 posisi kontrol, kemudian menyelesaikan masalah, melakukan segitiga restitusi. Mungkin dari saya sendiri, dari materi yang Bapak sampaikan itu yang mungkin masih sulit untuk diterapkan itu ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi mungkin ketika kita mengobrol dengan anak, harapan yang kita harapkan mungkin tidak muncul. Nah, bagaimana cara kita menggali, mungkin itu yang nanti akan sering saya tanyakan ke Bapak. Dan ini, materi ini ketika memang sudah bisa diterapkan, diakomodasi oleh semua Bapak Ibu guru, menerapkan keyakinan kelas dan mengurangi posisi guru sebagai penghukum, itu akan menciptakan lingkungan belajar yang sangat nyaman, terutama di SMK Negeri 1 Suruh ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau? Oh, siap. Ini dari MGMP PAI. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya menangkap di beberapa materi yang tadi ada sebuah pertanyaan. Jadi intinya itu kita sebagai guru itu yang pertama, apakah kita itu harus satu mengikuti alur atau kemauan peserta didik kita, yang kedua ataukah kita harus peserta didik itu untuk kemudian bagaimana harus menurut kepada kita, apa mungkin yang ketiga itu kita buat kesepakatan bersama. Jadi yang lebih efektif dalam pembelajaran, terutama kita itu mencetak peserta didik itu menjadi yang guru itu bagaimana? Intinya seperti itu. Bagaimana? Apakah kita itu harus menurut anak-anak atau anak-anak kita atau kesepakatan bersama? Karena hari ini mungkin ketika kita harus menuruti peserta didik
itu lama kelamaan anak-anak itu makin sakar dhewe. Siap. Terus kalau kita menerapkan punishment itu mereka pun juga keberatan dengan seperti itu. Kalau kesepakatan bersama mungkin kan ada 1, 2, 3 itu yang mungkin setelah itu masih melanggar. Jadi bagaimana metode yang tepat untuk anak-anak kita supaya ini menjadi yang belum tadi. Terima kasih. Siap, siap, siap. Monggo. Jadi kira-kira bagaimana metode yang tepat agar anak-anak itu bisa terakomodir gitu kan, Iya, iya. bisa menjadi anak yang bagus, murid yang kita harapkan. Kita kembali lagi kepada awal tadi, keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu sudah disepakati, namanya keyakinan kelas kan sudah disepakati oleh seluruh anggota kelas kan, termasuk kita guru sama murid. Nah, benar tadi Bapak bilang bahwa kesepakatan bersama antara murid dan guru. Jadi itu baiknya dilakukan pertama kali kita masuk ke kelas itu. Jadi pertama kali kita masuk, apa yang kita lakukan? Kita membuat keyakinan kelasnya tadi. Nah, jadi dari situ kan nanti akan timbul masukan-masukan dari murid-murid dari anak-anak kita. Dari masukan itu bisa kita serap, bisa kita kembalikan lagi. Nah, dari situ nanti maka akan terfokuskan. Kalau melanggar ini nanti konsekuensinya apa, kalau melanggar ini bagaimana, kelas ini mau dibawa kemana, kan dari keyakinan kelas tadi. Jadi betul memang bukan kita yang harus menuruti kemauan murid sepenuhnya, bukan juga murid menuruti kemauan kita sepenuhnya, tapi berdasarkan kesepakatan bersama tadi. Betul. Jadi kesepakatan antara guru dan murid itu bisa kita buat di awal pembelajaran nanti. Kebetulan ini kan sudah semester akhir, nanti menghadapi semester awal ya. Jadi itu bisa kita masuk kelas pertama itu untuk melakukan kesepakatan keyakinan kelas, untuk kesepakatan bersama antara murid dan guru tadi. Itu nggih. Jadi terima kasih teman-teman. Harapan saya nanti materi ini bisa kita sampai teman-teman share juga ke anggota MGMP-nya. Jadi teman-teman sebagai ketua MGMP nanti materi yang sudah kita dapatkan bersama-sama ini bisa teman-teman share juga ke teman-teman yang lain. Harapannya seluruh guru di sekolah kita bisa mengetahui tentang 5 kontrol tadi, tentang segitiga restitusi, tentang keyakinan kelas, tentang budaya positif tentunya. Maka harapannya sekolah kita akan menjadi sekolah yang sangat ramah anak misalkan. Jadi sekolah yang memang kondusif, harapannya kan seperti itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana kiranya ada kurangnya apa yang telah saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Saya terima kasih sekali teman-teman sudah bisa bergabung di sini dan kita berdiskusi bersama di sini. Tentunya terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.